Sudah munculkah? Sudah, Mas, aman. Sudah. Oke. Oke, teman-teman, thank you semuanya yang udah hadir di sini. Thank you Mbak Sekar yang udah buka acaranya. Izin untuk mulai sharing sessionnya ya, teman-teman semuanya. Perkenalan dulu nih. Saya Dedi Purnawirawan, saat ini jadi di tim onsite support, dan ini beberapa certification yang saya punya yang masih berlaku untuk tahun ini. Dan nanti kita fokusnya itu di sertifikasi Lean Six Sigma dari Certiprof. Jadi kita next saja ke slide selanjutnya. Nah, ini overview singkat ya terkait Lean Six Sigma White Belt Profesional dari Certiprof. Jadi di Lean Six Sigma itu sebenarnya ada 6 level. Nah, yang saya punya itu adalah yang White Belt. Nah, itu adalah level paling dasar ya, atau foundation lah kalau kita sebutnya ya. Nah, di tingkatan paling dasar ini kita juga udah harus memiliki keterampilan dan juga kemampuan untuk memahami statistik ya yang ada di Lean Six Sigma. Nah, terus di dalamnya juga itu nanti akan ada cara untuk mengeliminasi 8 weights of Lean, dan juga ada konsep yang namanya DMAIC. Nah, itu nanti akan kita bahas satu-satu di next slide ya. Nah, ini dia. Jadi Lean Six Sigma itu sebenarnya adalah dua metode yang berbeda gitu ya. Itu adalah gabungan dari Lean dan juga Six Sigma. Nah, Lean sendiri itu fokusnya adalah ke efisiensi sebenarnya. Nah, efisiensinya itu caranya gimana? Adalah untuk meminimalisasi waste atau error dan juga delay. Nah, kemudian untuk Six Sigma fokusnya itu di quality dan juga konsistensi. Nah, prosesnya sendiri dia itu ada improvement dan juga mengurangi beberapa variasi gitu ya. Nah, terus Lean Six Sigma ya otomatis itu menggabungkan dari kedua keunggulan dari dua metodologi itu tadi. Oke, kita bahas satu-satu dari Lean terlebih dahulu ya. Lean itu diciptakan oleh insinyur Jepang, namanya itu Taiichi Ohno. Nah, itu untuk Toyota Motor Manufacture dulunya. Nah, singkatnya itu caranya adalah kepuasan pelanggan melalui pengiriman yang tepat waktu dan juga menggunakan sumber daya yang seminimal mungkin gitu ya. Nah, kemudian dia juga mengutamakan perbaikan yang berkelanjutan gitu sebagai konsep dasarnya. Nah, fokusnya itu seperti tadi yang saya jelaskan adalah di waste, pengurangan waste. Waste itu apa ya? Kita sebutnya mungkin pemborosan kali ya. Nah, di situ saya tulis waste itu sama dengan downtime. Nah, ini maksudnya gimana? Nah, kita bisa ke next slide. Nah, ini dia. Di dalam konsep Lean itu ada yang namanya 8 ways of Lean ya. Jadi 8 ways yang ada di Lean. Nah, ini downtime sendiri itu sebenarnya adalah akronim dari 8 ways tadi. Ya, kita coba bahas satu-satu. Oh ya, sorry. Waste sendiri itu sebenarnya adalah setiap aktivitas atau proses yang mengkonsumsi resource, tapi dia tidak memberikan nilai tambah gitu ya bagi pelanggan. Makanya kita bisa sebut itu sebagai pemborosan. Nah, di sini yang pertama itu adalah defect. Defect itu udah cukup jelas ya, itu bisa sering kita sebut sebagai cacat produk atau produk yang nggak sesuai standar gitu. Misalnya nih, kita ada request gitu untuk membuat aplikasi gitu. Ternyata aplikasi yang kita buat terdapat error atau bugs gitu. Dan itu nanti membutuhkan perbaikan atau mungkin harus diulang bahkan dari awal. Nah, hal itu tentu saja akan meningkatkan biaya ya dari sisi kita, dan juga pastinya akan menimbulkan ketidakpuasan gitu dari sisi pelanggan. Kemudian yang nomor 2 itu ada overproduction atau kelebihan produksi gitu. Jadi kalau kita memproduksi lebih dari yang dibutuhkan atau memproduksi sesuatu itu lebih cepat gitu. Jadi contohnya kalau misalnya kita nih ada pengadaan barang misalnya, atau kita membelinya terlalu banyak atau barang itu lebih cepat dari jadwal yang seharusnya gitu. Hal ini ada sisi negatifnya, yaitu dia akan menyebabkan kelebihan di sisi inventory kita dan juga ada peningkatan biaya gitu nantinya.
Nah, yang ketiga itu adalah waiting atau waktu tunggu. Ya, itu adalah waktu waktu idle yang ketika resource bisa juga berupa resource itu bisa orang, bisa peralatan, bisa juga bahan baku gitu yang tidak atau belum digunakan gitu. Ya, hal ini tentu saja bisa menunda proses atau pemanfaatan dari resource itu sendiri gitu yang seharusnya sudah bisa jadi duit atau menghasilkan sesuatu itu karena ada waktu idle jadinya ya dia ada sia-sia di situ. Nah, kemudian nomor 4 itu ada non-utilized talent atau bakat yang tidak dimanfaatkan dengan baik gitu ya. Artinya di sini kalau ada kita tidak memanfaatkan keterampilan, bakat atau pengetahuan seseorang gitu, misalnya teman kita ada yang multi talent gitu ya, namun yang dia hanya menjalankan tugas dan tanggung jawab hanya sesuai yang di-assign aja gitu. Padahal kalau misalnya ada talentnya dia bisa dieksplor, itu pasti akan menguntungkan gitu buat sisi tim maupun organisasi secara keseluruhan gitu. Lalu yang keempat itu ada transportation atau perpindahan resource, bisa berupa produk ataupun informasi yang nggak perlu gitu antar prosesnya gitu. Ini berpotensi untuk menyebabkan keterlambatan, bahkan kerusakan atau juga bisa hilang gitu. Jadi tapi di sini di highlight ya perpindahan itu yang nggak perlu aja, bukan semua transport itu ditiadakan gitu. Misalnya gini, misalnya di site gitu ada permintaan barang misalnya gitu di site mana gitu ya. Nah, itu kan bisa dari si vendor, supplier itu langsung kirim ke sana tanpa melalui head office gitu. Nah, itu kan kalau misalnya kita pindah lewat sini, tentu saja itu akan ada delay transportasi yang 2 kali gitu. Jadi itu tentu saja menambah biaya di nantinya. Nah, itu yang berikutnya itu ada inventory. Nah, produk atau resource yang berlebihan namun dia belum diproses atau belum diutilize. Misalnya kita terlalu banyak nih buffer laptop atau terlalu banyak spare license misalnya gitu ya. Nah, ini kan tentu saja dapat menimbulkan biaya penyimpanan dan juga ada kemungkinan license-nya expire, belum dipakai tapi expire gitu. Nah, terus kemudian nomor 4 itu ada motion atau pergerakan. Ini agak sedikit mirip dengan transport, tapi kalau yang pergerakan itu lebih ke manusianya gitu atau orangnya. Misalnya kegiatan seperti berjalan, lompat, bungkuk atau bahkan berlari gitu. Tapi itu yang berlebihan yang seharusnya nggak sampai seperti itu. Nah, pergerakan yang berlebihan ini selain mengakibatkan kelelahan juga bisa menimbulkan pemborosan dari sisi waktu juga. Gitu. Nah, yang terakhir itu ada extra processing atau pemrosesan yang berlebih. Nah, ini misalnya dia melakukan pekerjaan yang lebih banyak atau kita menambahkan fitur yang berlebihan yang sebenarnya nggak diperlukan oleh pelanggan gitu. Nah, itu tentu saja akan ada pemborosan waktu dan juga resource di situ gitu ya. Kayak pepatah lah, kalau sesuatu yang berlebihan itu kan nggak baik ya kan. Oke, ini kalau kita udah paham nih apa aja yang menjadi waste atau pemborosan gitu. Lalu gimana cara kita mengatasi gitu? Atau paling nggak bisa dikurangin nggak sih? Jadi salah satunya atau beberapa gitu. Nah, di next itu ada 3 metodologi yang umum digunakan gitu untuk mengeliminasi waste tadi. Nah, yang pertama itu ada just in time atau disingkat JIT ya. Nah, just in time itu dia itu caranya itu meminimalisasi inventaris dan mengurangi waste dengan memproduksi sesuatu itu kalau diperlukan aja gitu. Jadi dia memastikan resource itu tiba tepat waktu, lalu diproduksi dan selesai dan langsung dikirim gitu. Jadi dia nggak ada yang namanya menyimpan barang di nggak ada storage gitu ya. Misalnya nih, kalau kita ada project baru misalnya, project baru itu tentu saja akan ada manpower, akan ada barang, akan ada pergerakan dan lain sebagainya gitu. Nah, kita biasanya kalau mau mulai bidding gitu ya, kita akan mulai nih kontak-kontak vendor kan. Kita pastikan dulu ada barang ini enggak gitu, ketersediaannya seperti apa gitu resource-nya. Namun kita baru sebatas menanyakan ketersediaan dan kayak di hold aja gitu. Nanti kalau misalnya proyeknya sudah jalan baru kita minta deliver gitu. Jadi benar-benar ketika dia jalan baru kita jalankan si barang tadi gitu. Jadi dia nggak ada namanya nyimpan-nyimpan, nggak ada biaya gudang dan lain sebagainya. Nah,
Dari situ nanti kita bisa mengurangin dari sisi transportasi, inventory, juga overproduction. Oke, yang kedua itu ada 5S, itu aslinya bahasa Jepang ya. Ada 5 step, langsung saja saya bikin bahasa Indonesianya biar gampang. Jadi dia itu intinya adalah manajemen kerja yang fokusnya itu kepada kebersihan, keteraturan, dan juga efisiensi gitu. Uh, ini misalnya gini ya, kalau yang pertama itu biasanya sortir gitu. Kalau misalnya kita punya meja nih, apa sih barang yang nggak perlu di atas meja kita? Ya kalau nggak perlu ya udah disingkirin aja gitu. Terus yang kedua, misalnya kita susun nih sesuai kebutuhannya. Misalnya bolpen dengan bolpen, buku dengan buku, atau misalnya ada tools-tools lain, misalnya obeng atau apa, itu jadikan satu, disesuaikan dengan apa peralatan itu dirapi di tempat-tempat yang mudah dijangkau gitu. Nah, terus yang ketiga itu misalnya membersihkan meja dan peralatan secara teratur. Misalnya ya biasalah kalau misalnya meja kita atau peralatan kita bersih, itu pasti akan lebih baik dan lebih enak gitu kalau misalnya kita mau menggunakannya gitu. Kemudian yang keempat, misalnya itu yang keempat itu standarize atau kita adakan peraturan gitu. Misalnya ada peraturan matikan laptop ketika tidak digunakan, misalnya, atau matikan lampu kita tidak digunakan gitu kan. Ketika matikan AC, nah, ya peraturan semacam itulah untuk menghindari pemborosan gitu. Nah, terus yang kelima itu adalah tahap terakhir itu sustain, artinya memastikan bahwa semua step yang di atas itu dijalankan secara konsisten gitu. Nah, dari 5S ini kita bisa meminimalisasi motion atau pergerakan, juga defect, dan juga waktu tunggu atau waiting gitu. Nah, metode yang ketiga itu adalah Kanban. Kanban itu mungkin di sini udah pada familiar ya dengan Kanban ya. Jadi itu berupa papan dashboard lah kita sebutnya ya. Kita biasanya bikin 3 step gitu, 3 kolom, misalnya to do, in progress, sama complete. Jadi kalau kita mau mulai kita merencanakan sesuatu, nah itu kita tulis tuh di bagian to do tuh apa gitu kan. Lalu kemudian ketika salah satu dari rencana itu kita mau jalankan atau lagi kita jalanin, itu langsung kita geser ke in progress. Demikian juga kalau misalnya kondisinya udah selesai, dari in progress akan kita geser ke complete. Nah, itu bisa meminimalisasi waste dari sisi overproduction dan juga waiting. Oke, next slide. Itu tadi dari konsep Lean ya, teman-teman. Dan ini kita bergeser ke Six Sigma. Nah, Six Sigma itu diciptakan oleh Bill Smith pada tahun 1980 atas permintaan dari CEO Motorola gitu. Jadi waktu itu beliau menginginkan ada pengukuran atau menentukan variasi dalam proses mereka gitu. Nah, Six Sigma ini orientasinya itu pada hasil. Nah, fokusnya pada pelanggan, dan juga dia pakai statistik atau data. Nah, metodologi ini ada dua metode utama, yaitu DMAIC dan juga DMADV. Nah, ini dua ini kita bahas satu persatu di next slide ya. Nah, yang pertama itu DMAIC. DMAIC itu dia itu sebenarnya metode yang pertama yang lebih fokusnya itu ke improvement dari produk yang sudah ada, yang udah jalan gitu. Nah, langkahnya itu ada 5 gitu. Yang pertama itu kita tentu saja menentukan atau mengidentifikasi gitu masalah yang spesifik. Misalnya misalnya tim kita lagi mengembangkan suatu software gitu ya. Nah, biasanya itu ada waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pengujian fitur, atau mungkin terlalu lama di bagian testingnya, jadi menyebabkan keterlambatan nih di rilis produk. Nah, di situ misalnya tim itu harus memutuskan nih fokus untuk mengurangi waktu dari pengujian agar rilisnya bisa tepat waktu ya. Jadi kita tentukan gitu ya masalahnya apa. Ini kan kalau udah ketahuan terlalu lama di pengujian, ya udah
lalu kita bisa next ke step selanjutnya, yaitu measure atau pengukuran. Nah, di tahap ini melibatkan ngumpulin data untuk memahami sejauh mana masalahnya gitu. Jadi misalnya tim mengukur waktu yang dihabiskan untuk setiap tahapnya nih, kan tahap pengujian ada banyak ya. Nah, di pengujian tahap 1, tahap 2, tahap 3, tahap 4 misalnya gitu. Nah, ini bagian mana nih yang paling ngabisin waktu nih? Nah, mungkin dari situ udah kelihatan nih, oh misalnya di tahap 2 nih yang paling lama, dia rata-rata butuh waktu 4 minggu misalnya gitu ya. Nah, lalu kita bisa next ke step selanjutnya, yaitu menganalisa nih. Pada tahap ini, data yang udah dikumpulin tadi, itu dianalisa dan dicari root cause-nya gitu. Jadi tim yang menganalisa pengujian tadi, dia harus sudah tahu nih hambatan dan ketidakefisiensi dari si waktu itu di mana gitu. Nah, dari sini misalnya ketahuan nih, tim menemukan bahwa waktu itu habis ketika menguji manual nih yang nggak bisa dibikin automation misalnya gitu ya. Nah, terus setelah itu kita bisa next nih ke tahap improvement. Nah, di sini tahap yang paling penting dari si DMIC ini. Jadi fokus pada pengembangan dan penerapan solusi nih kalau misalnya udah ketahuan masalahnya yang udah diidentifikasi dan dianalisa tadi. Nah, kayak contoh yang tadi ya, karena masalahnya dari manual ke automation, ya kita bikin nih gimana caranya biar bisa jadi automation. Mungkin bisa pakai script atau mungkin ada bikin download source code dari third party atau apapun itu yang bisa mengurangi waktu dari yang tadinya 4 minggu jadi misalnya 3 minggu atau 2 minggu gitu ya. Nah, ini kalau itu sudah terpecahkan improvementnya, nah kita bisa next step ke tahap controlling atau mengendalikan. Nah, tahap ini tujuannya itu untuk mastiin apakah perbaikan yang tadi sudah dilakukan di bagian improvement tadi itu bisa diterapkan secara konsisten dan berkelanjutan gitu. Jadi tim itu tetap melakukan pengujian terus-menerus untuk menjaga efisiensi dan juga konsistensi untuk kelanjutan dari improvement yang tadi gitu. Misalnya kita pasangin sistem monitoring nih atau dashboard nih atau apalah yang untuk memastikan bahwa improvement tadi berjalan terus-menerus gitu. Nah, itu untuk di MAIC. Next kita ke di MADV. Nah, ini di MADV itu sebenarnya hampir sama gitu ya dengan proses yang di MAIC sebelumnya. Depannya aja sama gitu di MA ya. Nah, jadi 3 step yang awal itu sama gitu. Tapi bedanya itu adalah di step keempat dan kelima. Kenapa? Karena di MADV itu sebenarnya lebih berfokus untuk meng-create produk yang baru instead of improve. Kalau yang tadi kan improve ya, ini menciptakan yang baru gitu. Makanya kita bisa langsung step keempat aja karena di MA-nya itu sama. Nah, di tahap 4 itu ada desain atau merancang. Jadi di tahap keempat ini pengembangan desain yang produk yang udah dilakukan define, measuring dan analysis tadi, kita langsung desain nih untuk prototipe produk barunya gitu. Jadi misalnya prototipenya sudah ada, ya kita lakukan pengujian untuk konsep tadi ke dalam POC ya, proof of concept ya namanya. Nah, jadi misalnya contohnya nih tadi kan kita ngomongin software ya, ya udah produk yang udah dianalisa, kita buatin nih prototipenya seperti apa, kemudian kita uji secara internal untuk memastikan semua fitur itu ya berfungsi sesuai normal gitu ya, sesuai dengan harapan gitu. Nah, kalau misalnya desainnya sudah jadi, prototipnya sudah jadi, kita bisa langsung ke next step-nya. Di tahap terakhir itu ada verify atau memverifikasi. Jadi tahap ini tujuannya adalah memastikan gitu ya, semua semua persyaratan atau harapan dari prototipe tadi itu sudah sesuai dengan apa yang kita mau gitu atau pelanggan mau gitu sebelum di launching secara resmi gitu. Jadi ini benar-benar last pengujian terakhir gitu. Jangan sampai ada yang miss gitu. Nah, misalnya contohnya ya kan kita ngomongin software yang udah jadi tadi, ya kita
kita contoh kita ambil random audience gitu, kita minta dia untuk ngetes dulu nih. Misalnya departemen A kita ambil 1 atau 2 orang, departemen B kita ambil ya key usernya gitu untuk uh, mereka tes dulu apakah ini udah sesuai belum. Jadi nanti bisa kita dapat nih feedbacknya kalau misalnya ada inputan atau semacamnya untuk next improvementnya. Oke, dan ini comparison ya gitu. Jadi apa sih metode ini bedanya atau persamaannya? Kalau persamaannya ya dia itu memang dua-duanya menggunakan data ya atau statistik gitu. Jadi kalau kita mengidentifikasi masalah, kita harus menganalisa datanya, lalu kemudian implementasi solusinya. Nah, tujuannya sama, yaitu untuk meningkatkan kualitas dari produk atau servicesnya. Jadi udah memastikan sesuai dengan kebutuhan pelanggan gitu. Nah, terus kapan nih kita harus menggunakan DMIC dan kapan harus menggunakan DMADV? Ya, sesuai dengan namanya tadi sempat saya sounding sebelumnya, DMIC itu fokusnya adalah peningkatan atau pengoptimalan dari produk atau service yang udah jalan. Jadi kalau kita memang butuhnya adalah improvement produk yang sudah existing, udah ada, kita mau kita mau tingkatkan lagi versinya atau kita mau ada penambahan fitur atau semacamnya. Nah, itu kita pakai DMAIC. Tapi kalau kita akan merancang ulang atau membuat produk yang benar-benar baru gitu ya, yang fokusnya benar-benar dari awal, dari scratch, ya kita pakainya yang kedua, DMADV. Seperti itu. Oke, lalu ini apa sih apa namanya implementasi Lean Six Sigma ini dapat bantuin apa sih ke perusahaan IT gitu ya? Kita Sapiens gitu misalnya gitu. Ya harapannya itu perusahaan kita lebih responsif, lebih efisien dan juga kompetitif gitu di pasar yang sekarang ini makin berkembang gitu ya dan berubah dengan cepat gitu. Teknologi kan cepat banget ya ininya ya apa growth-nya gitu. Nah, kurang lebih ada 6 ya, 6 poin gitu yang dengan menerapkan Lean Six Sigma ini keuntungannya gitu. Yang pertama, perusahaan itu bisa mengidentifikasi dan menghilangkan pemborosan gitu. Jadi operasional kita akan lebih baik gitu dengan mengimplement Lean Six Sigma ini gitu. Karena kita itu bisa lebih menghemat waktu, resource dan juga biaya operasional kalau dengan cara metode Lean dan Six Sigma tadi. Kemudian karena kita bisa fokus dengan pengurangan pemborosan atau waste dan juga penyempurnaan proses, maka tentu saja harapannya kualitas produk atau layanan service yang kita tawarkan itu akan lebih baik gitu, meningkat gitu. Jadi goalnya tentu saja kepuasan dan reputasi perusahaan kita akan lebih baik. Sehingga kepercayaan konsumen atau klien itu lebih tinggi gitu dengan perusahaan gitu. Kemudian yang ketiga, karena kita bisa mengidentifikasi hambatan gitu, terus kita juga mengembangkan improvement itu dengan cepat, implementasinya bagus. Hal ini tentu saja akan memungkinkan ya proyek itu akan lebih berjalan lebih cepat delivery-nya dan lebih tepat waktu. Nah, yang keempat, tentu saja layanan customer service kita atau CCA dan helpdesk kita gitu ya, itu akan lebih baik. Kenapa? Karena waktu tunggu dan tingkat kesalahan dalam tim depan itu akan sangat berkurang gitu. Dan ini tentu saja akan meningkatkan engagement antara klien kita dengan customer service kita, tim depan kita, gitu, tim lapangan lah misalnya. Nah, terus yang keempat, ini hubungannya dengan inventory gitu ya. Jadi karena kalau kita menerapkan prinsip Lean yang tadi kita sempat bahas di depan, ya tentu saja akan mengurangi pemborosan resource dan juga meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan inventaris gitu atau perangkat hardware dan software kita gitu. Nah, kemudian yang terakhir adalah employee productivity gitu. Jadi kalau misalnya kita bisa mengurangi memperbaiki proses operasional kita dan juga mengurangi pekerjaan yang berulang misalnya gitu ya, maka tentu saja akan ada
peningkatan dari sisi produktiviti karyawan gitu. Jadi hal ini tentu saja kalau produktivitas karyawan meningkat akan meningkatkan kinerja perusahaan secara keseluruhan. Oke, ini slide terakhir dari saya, teman-teman. Jadi Lean Six Sigma ini sebenarnya bisa kita terapkan pada level individu gitu. Artinya kita nggak perlu menunggu uh, sapiens secara departemen atau secara perusahaan untuk memberikan menerapkan gitu, tapi kita bisa menerapkan secara individu gitu. Jadi kalau misalnya kita udah memahami konsep-konsep tadi ya, like eight ways of lean, juga kita bisa memahami metode-metode untuk mengatasinya gitu. Jadi teman-teman akan bisa memberikan kontribusi atau manfaat ya signifikan bagi perusahaan gitu. Nah, bagi teman-teman yang mungkin tertarik gitu ya untuk mendalami atau mempelajari atau bahkan mungkin mendapatkan sertifikasi Lean Six Sigma White Belt ini, nanti bisa di-share linknya oleh Mbak Sekar, atau juga nanti kalau misalnya mau diskusi dengan saya itu dipersilahkan ya teman-teman. Ini slide terakhir dari saya, jadi silakan misalnya ada teman-teman sekalian yang mau ada mungkin pertanyaan atau tanggapan, saya kembalikan ke Mbak Sekar sebagai moderator. Thank you, teman-teman. Oke, thank you Mas Dedi untuk penjelasannya. Wow, terima kasih banyak ya Mas.